Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi materi tentang keanekaragaman dan peran bakteri. Video ini meliputi pengertian bakteri, pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk bakteri, berdasarkan alat gerak, berdasarkan kebutuhan oksigen, berdasarkan cara memperoleh makanan, dan peran bakteri. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak sulit untuk menemukan bakteri. Pada tubuh manusia, bahkan terdapat bakteri yang membantu sistem pencernaan. Apa sih bakteri itu? Jadi, bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal dan tidak memiliki membran inti atau bersifat prokariotik. Dan bakteri juga memiliki ukuran yang mikroskopis atau hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Struktur sel bakteri tergolong sederhana jika dibandingkan makhluk hidup yang lainnya, karena bakteri tidak memiliki inti sel atau nukleus, kerangka sel, dan organ lainnya seperti mitokondria dan kloroplas. Umumnya, bakteri memiliki ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Bakteri juga bersifat kosmolifit atau berhabitat luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk bakteri beserta contohnya. Bakteri mempunyai 3 bentuk dasar, yaitu Coccus, Bacillus, dan Spirilia. Yang pertama, Coccus. Coccus adalah bakteri yang berbentuk bulat. Yang pertama ada Monococcus. Monococcus adalah bakteri berbentuk bulat dan terdiri dari satu sel saja. Contohnya Monococcus luteus dan Monococcus gonorrhoeae. Yang kedua, Diplococcus. Diplococcus adalah bakteri berbentuk bulat dan berpasangan dua-dua, karena bakteri membelah diri dan tetap berangkat. Contohnya ada Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga ada Staphylococcus. Staphylococcus adalah bakteri berbentuk bulat dan hidup berkelompok menyerupai agur, karena bakteri ini membelah diri ke segala arah. Contohnya Staphylococcus aureus, Streptococcus. Streptococcus adalah bakteri berbentuk bulat dan hidup berkoloni, membentuk rantai yang saling berkaitan, karena bakteri ini membelah diri pada satu garis ke satu atau dua arah dan melekat berbaris. Contohnya ada Streptococcus thermophilus dan Streptococcus pyogenes. Yang kelima ada Sarkina. Sarkina adalah bakteri Coccus yang hidup berkoloni terdiri atas 8 sel dan membentuk seperti kubus, karena bakteri Coccus membelah diri ke 3 arah dalam suatu pola teratur. Contohnya ada Sarkina lutea dan Sarkina ventriculae. Yang keenam ada Tetracoccus. Tetracoccus adalah bakteri berbentuk bulat yang hidup berkelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 sel berbentuk bujur sangkar yang saling melekat, karena bakteri Coccus membelah diri pada 2 arah. Contohnya Pediococcus cerevisiae dan Aerococcus viridans. Yang kedua ada Bacillus. Bacillus adalah bakteri yang berbentuk batang. Yang pertama ada Monobacil. Monobacil adalah bakteri berbentuk batang tunggal. Contohnya Salmonella typhi dan Escherichia coli. Yang kedua ada Diplobacil. Diplobacil adalah bakteri berbentuk batang dan bergandengan dua-dua. Contohnya Klebsiella pneumoniae dan Moracella bovis. Yang ketiga ada Streptobacil, adalah bakteri berbentuk batang dan bergandengan memanjang yang membentuk rantai. Contohnya Bacillus anthracis dan Streptobacillus moniliformis. Yang ketiga ada Spirilia. Spirilia adalah bakteri yang berbentuk melengkung. Yang pertama ada spiral. Spiral adalah bakteri berbentuk melengkung dan membentuk setengah lingkaran. Contohnya Spirillum volutans dan Campylobacter jejuni. Yang kedua ada Vibrio. Vibrio adalah bakteri berbentuk seperti tanda koma atau setengah lingkaran. Contohnya Vibrio cholerae. Yang ketiga ada Spiroseta. Bakteri ini adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan membentuk memanjang fleksibel. Contohnya Spiroseta pallidum dan Treponema pallidum. Bakteri berdasarkan alat geraknya. Di sini terbagi menjadi 5, pertama monotrik, amfitrik, amfotrik, peritrik, dan atrik. Monotrik yaitu bakteri yang memiliki satu flagella yang terletak di satu ujung sel. Untuk contohnya yaitu ada Vibrio cholera, Caulobacter praesentis. Amfitrik yaitu bakteri yang memiliki flagella di kedua ujung sel. Untuk contoh bakterinya yaitu Phylum Ophotrik, yaitu bakteri yang memiliki beberapa flagella yang terletak di salah satu ujung sel. Untuk contoh bakterinya ada Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa. Eritrik yaitu bakteri yang memiliki flagella yang tersebar di seluruh permukaan sel, bukan hanya di salah satu ujung saja. Untuk contoh bakterinya sendiri ada Escherichia coli dan Salmonella. Atrik. Bakteri atrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagella, sehingga mereka tidak memiliki alat gerak yang khas seperti bakteri-bakteri lainnya. Meskipun bakteri atrik tidak dapat bergerak secara aktif dengan menggunakan flagella, mereka masih dapat berpindah tempat melalui beberapa cara. Mereka bergantung pada gerakan pasif melalui aliran cairan, adhesi pada permukaan, dan diffusi untuk berpindah tempat. Untuk contoh bakteri pada atrik Mycoplasma dan juga Lactobacillus. Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, bakteri dibagi menjadi bakteri aerobik dan bakteri anaerobik. Bakteri aerobik merupakan bakteri yang memerlukan oksigen atau zat asam untuk pertumbuhan hidupnya. Salah satu metabolisme yang dilakukan oleh bakteri aerobik adalah respirasi aerobik, di mana respirasi aerobik melalui 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transfer elektron. Pada tahap glikolisis membutuhkan glukosa yang akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif menggunakan 2 asam pirufat yang akan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Pada tahap siklus Krebs menggunakan 2 asetil-CoA yang akan menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Pada tahap transfer elektron menggunakan
10 NADH dan 2 FADH2 yang akan menghasilkan 6 H2O dan 34 ATP. Contoh bakteri aerobik adalah yang pertama ada bakteri Nitrosomonas sp yang berfungsi untuk membantu mengoksidasi amonia menjadi nitrat di dalam siklus nitrogen. Yang kedua ada bakteri Nitrosococcus sp yang berfungsi untuk mengoksidasi amonia menjadi nitrat di dalam siklus nitrogen juga. Yang ketiga ada bakteri Nitrobacter sp yang berfungsi untuk mengoksidasi nitrit menjadi nitrat di dalam siklus nitrogen. Yang keempat ada bakteri Acetobacter sp yang berfungsi sebagai pembuatan asam asetat melalui proses fermentasi yang digunakan dalam produksi cuka, makanan, minuman, dan industri kimia. Yang kelima ada bakteri Nocardia asteroides yang menyebabkan penyakit pneumonia nocardia yang dapat menyerang paru-paru dan otak. Keenam, ada bakteri Pseudomonas sp yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik, mendetoksifikasi polutan, dan menghasilkan antibiotik. Yang kedua adalah bakteri anaerobik. Bakteri anaerobik merupakan bakteri yang dapat tumbuh tanpa menggunakan oksigen. Apabila ia mendapatkan oksigen, maka bakteri tersebut akan mati. Salah satu metabolisme yang dilakukan oleh bakteri anaerobik adalah respirasi anaerobik, di mana tahap awal dari respirasi anaerobik adalah glikolisis yang akan menghasilkan asam pirufat. Jika asam pirufat tidak mendapatkan oksigen, maka asam pirufat akan diubah menjadi etanol atau asam laktat melalui fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat. Bakteri anaerobik dibagi menjadi dua, yaitu bakteri anaerobik fakultatif atau bakteri anaerobik tidak berspora dan bakteri anaerobik obligat, yaitu bakteri anaerobik yang berspora. Bakteri anaerobik fakultatif adalah bakteri yang dapat tumbuh dengan baik menggunakan oksigen maupun tanpa menggunakan oksigen. Contoh bakteri anaerobik fakultatif adalah yang pertama ada bakteri Lactobacillus sp yang berfungsi untuk mengatasi gangguan pencernaan. Yang kedua adalah bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk menjaga pencernaan manusia. Yang ketiga adalah bakteri Streptococcus thermophilus yang berfungsi untuk memecah makanan, menyerap nutrisi, dan menghasilkan enzim laktase. Bakteri anaerobik obligat adalah bakteri yang pertumbuhannya tidak memerlukan oksigen. Contoh dari bakteri anaerobik obligat adalah yang pertama, bakteri Bacteroides fragilis yang dapat menyebabkan penyakit diare. Yang kedua ada bakteri Clostridium tetani yang dapat menyebabkan penyakit tetanus. Yang ketiga adalah bakteri Fusobacterium nucleatum yang dapat menyebabkan penyakit periodontal atau infeksi gusi. Pengelompokan bakteri berdasarkan cara mengolah makanannya dibagi menjadi dua, yaitu bakteri autotrof dan heterotrof. Yang pertama ada bakteri autotrof. Bakteri jenis ini dapat menyusun makanan untuk kebutuhannya sendiri dengan cara mensintesis zat-zat anorganik menjadi zat organik. Jika energi untuk penyusunan tersebut bersumber dari cahaya matahari, maka bakteri tersebut dikenal dengan sebutan fotoautotrof. Dan apabila energi untuk penyusunan zat organik berasal dari hasil reaksi kimia, disebut dengan kemoautotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang mengandung zat warna hijau sehingga dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan hijau. Bakteri fotoautotrof sering disebut juga dengan bakteri fotosintetik. Contoh bakteri fotoautotrof adalah bakteri hijau yang memiliki pigmen hijau yang dinamakan bakterioviridin atau bakterioklorofil, dan bakteri ungu yang memiliki pigmen ungu, merah atau kuning yang disebut dengan bakteriopurpurin. Selanjutnya ada kemoautotrof, merupakan bakteri yang bisa membuat makanannya sendiri menggunakan energi kimia. Contohnya ada bakteri nitrifikasi yang terdiri dari Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Yang kedua ada bakteri heterotrof. Kalau bakteri autotrof tadi dapat menyusun makanannya untuk kebutuhannya sendiri dengan cara mensintesis zat-zat anorganik menjadi zat organik, bakteri tipe ini tidak dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik, sehingga untuk keperluan makannya bergantung pada zat organik yang ada di sekitarnya. Bakteri heterotrof dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada parasit, bakteri yang kebutuhan zat makannya tergantung pada organisme lain. Contohnya ada Treponema yang hidup pada manusia dan Borrelia yang hidup pada hewan dan manusia. Dan yang kedua ada saprofit, yaitu bakteri yang memperoleh makanan dari sisa-sisa zat organik. Dan bakteri jenis ini memiliki kemampuan untuk merombak zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya ada bakteri Escherichia coli yang hidup pada usus besar manusia dan Thiobacillus dendrificans yang dapat menguraikan senyawa nitrat menjadi nitrit. Peranan bakteri. Peranan bakteri ada dua, yaitu peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Peran yang menguntungkan, yang pertama untuk membantu menguraikan sisa-sisa pencernaan, yaitu ada bakteri Escherichia coli, yang dimana akan berperan untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang terdapat di dalam usus besar. Selain itu, peran bakteri Escherichia coli ini juga untuk membantu menghasilkan vitamin K yang penting dalam pembekuan darah. Yang kedua, berperan dalam proses pembuatan bahan makanan dan minuman, contohnya yaitu yogurt. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah Lactobacillus casei atau Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus lactis. Selanjutnya yaitu berperan dalam pembuatan obat-obatan di bidang farmasi, yaitu ada bakteri Streptomyces primosus yang berperan dalam pembuatan antibiotik tetrasiklin. Jadi di dalam tubuh kita itu terdapat miliaran bakteri. Ada bakteri baik dan ada bakteri yang jahat yang membuat kita menjadi sakit. Nah, antibiotik ini digunakan untuk membunuh bakteri jahat yang terdapat di tubuh kita. Antibiotik bisa menyerang bakteri dengan cara diserang pada bagian dinding selnya sehingga bakteri akan hancur, dan ada juga dengan cara menghambat pertumbuhan DNA dari si bakteri sehingga bakteri tidak dapat berkembang lagi. Selanjutnya yaitu berperan di bidang pertanian, di mana ada bakteri Rhizobium leguminosarum yang bakteri ini akan bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan mengikat nitrogen bebas yang akan membentuk amonium dan nitrat sehingga tanah akan menjadi subur. Lalu ada bakteri Azotobacter chlorococcum yang berperan untuk menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen bebas yang ada di udara.
Selanjutnya yaitu bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter yang berperan dalam daur nitrogen untuk membantu proses-proses pembentukan senyawa nitrat dan nitrit di dalam tanah, di mana nitrogen merupakan salah satu mineral yang bisa meningkatkan kesuburan tanah. Peran bakteri yang merugikan. Yang pertama ada Vibrio cholerae yang merupakan bakteri penyebab penyakit kolera, di mana penyakit kolera ini merupakan penyakit diare berat. Yang kedua ada Mycobacterium tuberculosis yang merupakan penyebab penyakit TBC atau tuberkulosis yang menyerang saluran pernapasan terutama paru-paru. Yang ketiga yaitu Salmonella typhi yang merupakan penyebab penyakit tipes. Yang keempat Treponema pallidum yang merupakan penyebab penyakit sifilis. Yang kelima yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae yang merupakan penyebab penyakit gonore atau kencing nanah.